المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan taj'aluna biha wa dzurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliyaikal arifin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah lana futuhal arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab Sayyidi Syekh Al-Allama Ali Ad-Dabba' Ibn Muhammad Al-Azhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarih wa anarana bi anwarih wa afadha alaina min barakatihi wa nafahatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi shalihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana wa syarrafana bihifdhihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bitadabburihi wa dirasatihi wa ja'ala dzalika min a'zami ibadatihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan memuliakan kita dengan menghafalkannya dan membacanya. Juga memerintahkan kita untuk merenungi kandungan-kandungannya, mengkajinya, dan Allah jadikan semua itu sebagai ibadah yang paling agung, yang paling utama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran. Ada dua hal. Yang pertama dari sisi lafaz. Kita diperintahkan untuk membacanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan tajwid. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari di dalam Muqaddimah Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Karena itu barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan sampai kepada kita Al-Quran melalui mata rantai para guru-guru Al-Quran juga dengan tajwid. Jadi Al-Quran itu lafaznya dibaca. Kemudian kandungan maknanya direnungi, dikaji, diamalkan. Merenungkan isi Al-Quran merupakan salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dallat ala wujudihil masnu'at
wa syahidat bi jamalihi wa kamalihi wa jalalihi wa 'azamatihil ayatul bayyinat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-qailu fima yarwihi an rabbil alamin man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina hazud darajatul ulya fi hifdzil Qur'ani wal amali bi syurutihi wa adabihi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Tidak ada yang lain. Karena itu, tauhid yang sesungguhnya ketika kita sampai pada taraf menyaksikan Allah dalam segalanya. Tauhid itu dari kata wahada. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Jawa, maka artinya adalah manunggal. Wahdah itu manunggal. Jadi seseorang telah mencapai tauhid yang sesungguhnya ketika dia telah manunggal. Ketika dia telah hanya menyaksikan Allah. Karena itu Syekh Abu Bakar Asyibli mengatakan at-tasawwufu syirkun. Tasawuf itu syirik. Kenapa tasawuf itu syirik? Li'annahu siyanatun 'anil ghair. Karena tasawuf itu mempelajari bagaimana kita menjaga hati pikiran dari selain Allah. Wala ghairah, dan tidak ada selain Allah. La syarikalah, tidak ada yang membersamai Allah. Maka Allah wahdah fi dzati, wahdah fi sifati, wahdah fi af'ali. Karena itu puncak iman seseorang ketika dia betul-betul bisa merasakan raditu billahi rabbah. Karena itu, sebetulnya yang ada bukanlah kita mengatakan Allah itu ada. Karena adanya Allah telah ada sebelum kata ada itu ada. Karena itu yang tepat adalah mempersaksikan, syuhud, menyaksikan wujud Allah. Bukan mengatakan Allah wujud. Karena Allah telah wujud sebelum kata wujud itu ada dan terus wujud. Ketika kata wujud itu bahkan telah tiada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dallat ala wujudihil masnu'at. Wujud Allah ditunjukkan oleh semua mahakarya, semua cipta. Keindahannya, keperkasaan, keagungannya
dan kesempurnaannya disaksikan oleh ayat-ayat, tanda-tanda yang jelas. Kalau sampai kemudian kita tidak bisa menyaksikan pada apa yang dilihat, didengar, disentuh, dicium, diraba oleh kita, bahwa itu menjadi tanda wujud Allah, maka sebetulnya yang bermasalah adalah diri kita. Sebagaimana orang yang tidak bisa menyaksikan terangnya sinar matahari, itu bukan karena matahari yang tidak bersinar, tapi karena matanya yang bermasalah. Orang yang tidak bisa merasakan rasa makanan bukan karena makanan itu yang tidak berasakan, tapi lidahnya yang bermasalah. Karena itu dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu ada ayat, ada tanda yang nyata-nyata menunjukkan bahwa hanya Dia. Bahwa sesungguhnya Dia yang satu-satunya. Semua itu menyaksikan keindahannya, kelembutannya, keperkasaannya, keagungannya, kesempurnaannya. Dalam teori Asy-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, beliau mengatakan bahwa tajalli Allah itu ada dua. Semua yang terjadi itu adalah tajalli Allah. Yang melalui tajalli ini sebetulnya kalau kita menyadari, kalau kita bisa merasakan, Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang dalam bahasa kitab-kitab tasawuf disebut dengan ta'aruf. Ta'arufat. Tajalli-tajalli Allah itu dipetakan oleh Asy-Syekhul Akbar wal Kibritul Ahmar wa Tibul A'tar Muhyiddin Ibn Arabi Quddisa Sirruh menjadi dua. Ada dalam bentuk jamal, ada dalam bentuk jalal. Ada dalam bentuk lutuf, ada dalam bentuk qahr. Malam itu simbol jalal. Siang itu simbol jamal. Surga itu simbol jamal. Neraka itu simbol jalal. Semuanya itu merupakan simbol jalal, simbol jamal. Sampai manusia diciptakan oleh Allah berpasangan. Bukan cuma manusia, semuanya. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Ana pasangan kabeh. Bengi awan, surga neraka. Kuat, lemah. Sehat, sakit. Sampai anak cuet, anak tuleg. Bayangaken lamun cuete bala ketulege. Lah, dengan jalal dan jamal inilah kemudian dikatakan kamal, sempurna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Tuhan kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau kita bersolawat jangan hanya untuk Kanjeng Nabi dan keluarganya, tapi juga untuk para sahabat. Sekalipun nasnya solawat itu kepada keluarga beliau.
Karena apa? Karena di antara para sahabat ini ada pribadi yang lebih mulia daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi sesungguhnya Tuhan kami yang bernama Muhammad adalah utusan Allah yang bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan olehnya dari Tuhan semesta alam, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an, sibuk membacanya, sibuk mentadabburinya, sibuk mengkajinya. Bukan cuma sibuk membaca, tapi sibuk merenungkannya, sibuk mempelajarinya, sibuk mengkajinya, sibuk menggali mutiara-mutiara, permata-permata yang ada dalam lautan Al-Quran yang dalam. Dan dia disibukkan dengan ingat kepadaku. An mas'alati, sampai tidak sempat meminta-minta kepadaku. Sampai tidak sempat berdoa memohon kepadaku. Karena kesibukannya dengan Al-Quran, kesibukannya berzikir kepada Allah. Maka janji Allah melalui lisan Rasulullah, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin, aku akan berikan kepadanya pemberian yang paling baik, anugerah yang paling istimewa yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang meminta. Maka kadang-kadang karena kita nggak ngaji, kita nggak tahu, dikiranya kalau nggak minta sama Allah nanti nggak dikasih. Padahal secara misal takribi saja, misalnya seorang anak yang sibuk menjalankan tugas kewajiban dia kepada orang tuanya, sampai-sampai dia tidak memiliki waktu untuk mengajukan permintaan. Jangan pernah dikira kalau orang tua tidak akan memikirkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Justru malah dia akan menjadi anak yang paling prioritas. Sallallahu wasallam alaihi, semoga Allah melimpahkan rahmat, ta'zim dan keselamatan atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang memperoleh derajat tertinggi dalam menjaga dan memelihara Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran dengan syarat-syarat dan adabnya. Sahabat Nabi jumlahnya 124.000. Di antara 124.000 ini cukup banyak yang hafal Al-Quran. Namun, menurut keterangan guru saya di dalam kitabnya Ar-Razzan, Syarah Fathil Karimil Mannan, yang masyhur hafal Al-Quran 30 juz, itu ada 11 orang. 11 orang ini sebagaimana telah dinazamkan oleh Asy-Syaikh Az-Zamzami. Yaitu Aliyun Utsmanun Ubayyun Zaidu walibni Mas'udin bihadza Sa'du. Kadza Abu Darda'i Zaidun wa kadza Mu'adzun ibnu Jabalin wa akhadha
anhum Abu Hurairah ma'abni Abbasin ibni Sa'ibi wal ma'na. Abbasin ibni Sa'ibin wal ma'ni bidaini Abdullahi ila akhirih. Yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Ibn Mas'ud, Abu Darda. Mu'adz bin Jabal, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'd. Setelah bismillah, alhamdulillah, syahadah dan salawat salam untuk Rasulullah, para keluarga dan para sahabatnya. Fayaqulu, kemudian berkata ad'aful wara, makhluk yang paling lemah, wahwajul khalqi, dan makhluk yang paling membutuhkan. Membutuhkan apa? Ila rahmatil ghaniyil karim, rahmat yang maha kaya, yang maha murah. Ali ad-Dabba' ibn Muhammad ibn Hasan ibn Ibrahim. Hadhihi nubzatun latifah fi bayani adabi qari'il Qur'an wa katibih wa man yu'allimuhu aw yata'allamuhu aw yahduru majalisal muhtafilina bih. Ini merupakan sekelumit kecil menjelaskan tentang etika orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menulis Al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an atau mendatangi majlis-majlis perayaan Al-Qur'an. Lakhastuha min kutubil la'immatil mu'tabarin, yang aku rangkum dari kitab-kitab para imam yang muktabar, yang keilmuannya diakui. Sebagaimana kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Itu ulama yang luar biasa. Imam Subki ngefans berat dengan Imam Nawawi. Beliau jauh dari Mesir, datang ke Damaskus, hanya ingin bisa mendapatkan berkah melalui tatap muka langsung dengan Imam Nawawi. Sayangnya sesampainya di situ Imam Nawawi baru beberapa hari yang lalu telah wafat. Namun Imam Subki saking mantap dan yakinnya dengan berkah, beliau langsung menanyakan masjid di mana biasa Imam Nawawi mengajar. Setelah ditunjukkan, beliau kemudian bertanya di mana beliau biasa duduk ketika mengajarkan ilmu. Setelah ditunjukkan di tempat itu, maka tanpa menunggu lama Imam Subki langsung menempelkan pipinya di tempat yang dulu biasa digunakan duduk Imam Nawawi saat mengajarkan ilmu. Tidak hanya sampai di situ. Dikisahkan bahwa Imam Subki yang bukan hanya seorang alim tapi kaya, pernah satu ketika beliau naik kuda yang sangat bagus, lewat di sebuah jalan, di pinggiran ada kebun, kemudian di situ ada seorang petani. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa petani ini adalah muridnya Imam Nawawi. Yang kesimpulannya petani ini adalah muridnya Imam Nawawi. Jadi ada yang datang kepada petani tua itu dan berkata, apa yang pernah kau dengar dan paling berkesan dari Imam Nawawi? Mendengar kata itu, langsung Imam Subki berkesimpulan bahwa petani itu pernah ikut ngaji kepada Imam Nawawi. Kalau pernah ikut ngaji berarti muridnya Imam Nawawi. Langsung Imam Subki turun dari kudanya dan berkata, sangat tidak sopan seorang Subki naik di atas kuda sedangkan muridnya Imam Nawawi ada di bawah. Ta'zim. Jadi kitab ini aku rangkum dari kitab para imam yang keilmuannya telah diakui, seperti kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran yang ditulis oleh Abu Yahya
Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dan juga seperti kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Suyuti. Kemudian kitab Al-Lataif. Lah yang dimaksud dengan kitab Al-Lataif ini, Lataif yang mana? Karena cukup banyak kitab yang berjudul Al-Lataif. Syekhuna sendiri di dalam syarah kitab ini mengatakan wa ma'adri murad syekhi bih. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan penulis kitab ini dengan kitab Al-Lataif, kitab Lataif yang mana. Bisa jadi yang dimaksud adalah kitab Al-Lataif fir Raqaiqi wal Adabi wal Adhkar yang ditulis oleh Al-Allamah Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali Al-Jauzi. Atau mungkin yang lebih mungkin lagi yang dimaksud dengan Al-Lataif di sini adalah kitab Lataiful Isyarat li Fununil Qiraat yang ditulis oleh Al-Allamah Ahmad ibn Muhammad Al-Asqalani. Kemudian juga dirangkum dari kitab Al-Ithaf. Sebagaimana kitab Al-Lataif, Syekhuna mengatakan bahwa ma'adri, aku tidak tahu. Yang dimaksud ithaf itu ithaf yang mana? Apakah ithafu fudola'il bashar fil qiraatil arba'ata asyar yang ditulis oleh Al-Allamah Ahmad ibn Muhammad Abdul Ghani Ad-Dimyati? Bisa jadi yang dimaksud adalah ini. Kemudian kitab An-Nihayah. Sama. Kitab dengan nama Nihayah itu banyak. Ada Nihayatul Muhtaj, ditulis oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Kemudian ada lagi. Dan ini yang paling mendekati kemungkinan yang dimaksud dengan An-Nihayah di sini, yaitu Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid yang ditulis oleh seorang ulama ahli qiraah bernama Al-Allamah Muhammad Makki Nasr. Nah, kemudian juga kitab ini diambil dari kitab Tuhfatun Nadhirin. Bisa jadi yang dimaksud dengan Tuhfatin Nadhirin adalah kitab Tuhfatun Nadhirin fil Kitabil Mubin yang ditulis oleh Al-Allamah Rabi' ibn Abdir Rauf Az-Zawawi. Wasammaituha, dan aku namai kitab ini dengan nama Fathul Karimil Mannan fi Adabi Hamalatil Quran. Menjelaskan tentang etika orang-orang yang hafal Al-Quran. Wallaha as'al ayyan fa'abihan naf'al amin. Hanya kepada Allah aku memohon agar Allah memberi manfaat kitab ini dengan manfaat yang merata. Wa yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan Allah jadikan kitab ini sebagai karya yang tulus karenanya. Karena wajahnya, karena ridhonya. Innahu jawadun karim raufur rahim. Sesungguhnya Allah maha dermawan, maha murah, maha welas, maha asih. Adabul qari. Ai hadhihi tegese utawi kiku adabul qari'in nerangaken pira-pira adabe wong kang maca Quran. Ingat, dengan menjalankan perintah sesuai syarat dan rukunnya, kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikannya. Tentu dengan rahmatnya. Jadi dengan rahmat Allah melalui menjalankan perintah sesuai dengan syarat rukun, kita akan mendapatkan surga. Dan dengan adab dalam menjalankan perintah, kita akan mendapatkan pemilik surga.
Jadi untuk mendapatkan janji, jalankan perintah. Tapi untuk mendapatkan sang pemilik janji, maka kita mesti menggunakan adab. Dengan amal kita sampai ke surga. Dengan menjunjung adab dalam beramal, kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adabul qari. Dan dikatakan adab ini, ulama mendefinisikan adab itu macam-macam. Ya, banyak. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarhul Bukhari, beliau mendefinisikan adab dengan isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Menggunakan apa yang terpuji, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Jadi ucapan perbuatan yang terpuji, maka itu adab. Yajibu wajib alaihi ngatasi qari apa ayukhlisa, nyento ikhlas tulus sapa qari fi qiraatihi ing dalem maca Qur'ane qari. Wa yuridalan ngarepaken sapa qari biha kelawan qiraah wajhallahi ing wajai Allah taala duna syai'in ora suwiji-wiji akhara kang liyan. Bayane min tasannu'in nyatane gawe-gawe li makhlukin maring makhluk. Awik tisabi mahmadatin atawa ngasilaken pujian indan nasi ing dalam sandinge manusa. Au mahabbatin atawa demen, au madhin atawa pengalem, au nahwi dzalika atawa padane mengkono-mengkono tasannu' li makhluk ila akhirih. Wa alla yaqsida lan yentora neja sapa qari biha kelawan qiraah tawassulan ing dadi tumeka ila gharadin maring siji tujuan min agradid dunya kang saking pira-pira tujuan dunia. Min malin nyatane banda au riyasatin atawa dadi pemimpin au wijahatin atawa pangkat awirtifa'in atawa dadi luhur ala aqranihi ing atase pira-pira bature qari au sanain atawa pengalem indan nasi ing dalam sandingan manusia au sarfi wujuhihim atawa ngenggoaken piro-piro wajahin nas ilahi maring qari wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono malin au riyasah ila akhirih. Pertama dan yang paling utama, yang paling urgen, yang paling prinsip, yang paling esensial, yang paling fundamental. Orang dalam membaca Al-Quran wajib ikhlas. Saya ingat betul beberapa orang yang ketika Al-Fakir ajak bersalaman, tidak satu dua orang membisiki Al-Fakir ikhlas. Bahkan Al-Walid, Profesor Dr. Ahsin Sakho Muhammad, ketika datang ke sini, beliau sampai mengatakan al-ikhlas yakhluqu mu'jizah. Ikhlas itu mampu menciptakan sesuatu yang seperti mu'jizat. Tapi paling mudah diucapkan, paling berat dijalankan. Jujur saja. Namun bukan berarti karena berat kita tidak belajar untuk bisa ikhlas. Pertama, wajib ikhlas dalam membaca Al-Quran, wajib ikhlas dalam mengkaji Al-Quran, wajib ikhlas dalam belajar Al-Quran, wajib ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran, wajib ikhlas dalam menghafalkan Al-Quran. Dan mengharapkan ridho Allah semata. Duna syai'in akhar, bukan yang lain. Apakah gawe-gawe kanggo makhluk? Apakah untuk mendapatkan sanjungan pujian di antara manusia? Agar dicintai oleh orang lain?
disanjung puji oleh orang lain, dan lain sebagainya. Agar disebut hafiz, hafizah. Wa alla yaqsida bihi wa alla yaqsida bihi tawassulan ila gharad min agradid dunya. Dan dengan membaca Al-Quran jangan bertujuan untuk tujuan-tujuan dunia. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuan dunia. Min malin, apakah itu dalam bentuk harta, materi, atau kepemimpinan, kekuasaan, atau pangkat keluhuran, atau status tinggi di atas teman-teman, pujian di sisi manusia, atau memalingkan, membuat wajah orang-orang berpaling kepada dia. Maksudnya apa? Menjadi dielu-elukan oleh orang. Jangan. Sudah. Allah wabaz wa masiwa batotis. Itu kata Syekhuna wa Mursyidna Syekh Al-Arif Billah Al-Imam Yusuf Muhyiddin Riqul Bakhuril Hasani hafidhahullah. Allah wabaz wa masiwa batotis. Sudah. Allah saja, titik. Bukan koma. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Naqif huna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.